Halo Bapak Ibu guru BK hebat dimanapun berada, saat ini hanya dengan cara membagikan link dan kode sekolah Bapak Ibu masing-masing, maka kita akan mendapatkan data hasil net assessment seperti ini yang lengkap dan detail, bahkan kita juga akan mendapatkan data secara pribadi seperti ini. Kemudian hanya dengan cara menekan tombol generate, maka sistem akan membuat program yang dibutuhkan oleh Bapak Ibu semuanya, mulai dari action plan, tema layanan, program semester ganjil, program semester genap, program bulanan hingga jadwal kegiatan, semuanya sudah disiapkan dan sesuai dengan hasil need assessment yang Bapak Ibu tadi sudah lakukan. Dan yang lebih kerennya lagi Bapak Ibu, hanya dengan menekan tombol generate laporan, sistem akan membuatkan laporan BK secara lengkap dan detail mulai dari cover, lembar pengesahan, kata pengantar, pendahuluan, dan seterusnya sampai kebutuhan sesuai dengan data analis need assessment hingga lampiran Bapak Ibu. Dan yang kerennya lagi Bapak Ibu, untuk membuat RPL maupun materi ajar, Bapak Ibu tinggal memasukkan tema di sini, kemudian Bapak Ibu isi semuanya, dan klik susun RPL BK sekarang. Maka sistem akan mengenerate semua yang Bapak Ibu butuhkan, mulai dari RPL, ini Bapak Ibu, RPL-nya sudah deep learning, kemudian ada materi, kemudian ada media, kemudian ada RKPD gitu ya. Hanya butuh sedikit dirapikan, maka semua dokumen yang Bapak Ibu butuhkan telah selesai. Halo Bapak Ibu, Guru BKI dimanapun berada, perkenalkan nama saya Yazid, saya adalah founder dari program BK Otomatis. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan kepada Bapak Ibu semuanya secara detail bagaimana cara membuat program BK secara cepat, tepat, dan lengkap. Simak terus video ini sampai tuntas, dan jangan lupa klik subscribe dan share video ini. Bapak Ibu, langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah untuk menggunakan ini, Bapak Ibu harus join di grup komunitas guru BK, baik itu nanti grup 1, 2, dan seterusnya. Nanti linknya silakan lihat di deskripsi video di bawah. Nah, kemudian Bapak Ibu silakan klik deskripsinya dan klik nama grupnya, kemudian akan keluar deskripsi seperti ini. Scroll ke bawah dan Bapak Ibu pilih program BK otomatis. Nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman login-nya. Ini adalah halaman login. Di sini ada dua form login, baik itu untuk portal siswa dan portal guru. Nah, sekarang anggap saja kita adalah guru baru dan belum memiliki akun, maka langkah pertama yang harus Bapak Ibu lakukan adalah melakukan pendaftaran di sini. Tuliskan nama Bapak Ibu, nama sekolah, kemudian email, dan password yang digunakan. Kemudian, setelah Bapak Ibu selesai melakukan pendaftaran, maka langkah selanjutnya adalah mengisi email dan password ya Bapak Ibu yang sudah tadi Bapak Ibu isikan pada saat pendaftaran. Nah, sebelum kita masuk ke dalam, saya akan jelaskan sedikit tentang halaman login portal siswa Bapak Ibu. Di sini nanti siswa asuh kita akan mengisikan NISN, nama, dan seterusnya, termasuk juga kode aktivasi sekolah. Nah, kode aktivasi sekolah ini nanti akan kita berikan ke siswa berikut dengan link tempat beliau mengisi need assessment-nya nanti. Setelah kita melakukan login ke halaman dashboard guru. Nah, sekarang kita akan coba login. Saya akan menggunakan akun sampelnya Bapak Ibu. Nah, ini adalah halaman dashboard dari akun sampel ya Bapak Ibu. Jadi jika Bapak Ibu melakukan pertama kali login, ini pasti kosong semuanya karena datanya belum ada. Nah, ini adalah sampel saya gunakan supaya datanya terlihat Bapak Ibu. Nah, yang akan saya jelaskan yang pertama, di sini ada data kode sekolah dan link. Nah, tugas Bapak Ibu adalah silakan copy linknya dan kode sekolahnya kita kirim ke siswa asuh kita. Nanti dari sanalah mereka akan melakukan pengisian need assessment-nya. Termasuk juga kodenya, ini digunakan untuk mengisi pendaftaran yang tadi Bapak Ibu. Nah, selanjutnya saya akan jelaskan di sini ada menu overview analisisnya. Jadi ini adalah analisis dari hasil need assessment yang dilakukan oleh siswa. Jadi sistemnya secara otomatis akan uh, melakukan analisis terhadap data yang sudah diisi oleh siswa. Di sini ada indeks prioritas layanan, kemudian ada pemetaan berdasarkan kebutuhan kelas, kemudian berdasarkan gender ya laki-laki perempuan gitu ya. Dan ini berdasarkan butiran item-itemnya. Nah, untuk AKPD ini Bapak Ibu, jumlah itemnya adalah 50 item pernyataan ya. Dan masing-masing tingkatan itu ada perbedaan di masing-masing itemnya. Kemudian di sini ada early warning system ya. Jadi
early warning system ini adalah deteksi dini untuk eh, melihat adakah anak-anak yang memiliki resiko tinggi terkait dengan kasus bullying, depresi, dan lain sebagainya. Jadi nanti akan kita lihat ternyata di sini terdeteksi satu siswa dengan indikator resiko tinggi. Nah, nanti kita akan melihat siapa anaknya. Oke, Bapak Ibu, kita akan coba masuk ke dalam halaman login siswa. Caranya klik ini, kemudian kita copy kodenya. Oke, anggap saja ini adalah kita siswa, kita masukkan kode sekolah kita, kemudian NISN-nya adalah 123, nama lengkapnya sampel, misalnya, dan jenis kelamin, tingkatannya 1. Saya masuk, klik tombol masuk ujian. Jadi kita akan diarahkan ke halaman pengisian instrumen. Ini ada informasi tingkat instrumen tingkat berapa, tingkat 7, kemudian progresnya 0 dari 50. Yang kita isi, maka dia akan ada progres 1 dari 50. Nah, Bapak Ibu, total instrumennya, butir instrumennya itu 50 per tingkatan. Dan masing-masing tingkatan itu ada item-item yang berbeda, disesuaikan dari tingkatan masing-masing. Nah, ketika data ini nanti dimasukkan, maka secara otomatis nanti datanya akan masuk ke dalam sistem yang kita miliki di dalam halaman dashboard guru. Begitu. Kemudian siswa juga bisa keluar dari akun ini, kemudian dia bisa masuk lagi dengan cara lanjut tes, masukkan NISN-nya, masukkan kodenya yang tadi, maka dia akan langsung masuk ke halaman ini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sebelum kita masuk ke menu selanjutnya, di sini ada akses tes ya Bapak Ibu. Jadi jika ini statusnya nonaktif, maka siswa tidak bisa mengisi instrumennya. Tapi jika statusnya aktif, maka siswa bisa mengisi instrumennya. Jadi Bapak Ibu bisa nonaktifkan ini. Sekarang kita akan masuk ke data siswa Bapak Ibu. Nah, di sini terlihat ada 5 siswa yang sudah melakukan pendaftaran akun dengan kode ini. Kemudian ada 3 orang yang sudah selesai, statusnya selesai, dan ada 2 orang yang sedang proses Bapak Ibu. Nah, di siswa yang statusnya selesai, itu ada 1 orang siswa dengan EWS ya. Jadi kita lihat, ini adalah tanda seru. Ternyata ini adalah siswa yang terdeteksi memiliki resiko tinggi. Nah, kita akan lihat datanya dengan melihat detail. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi di sini sudah ada diagnosis masalahnya apa, potensinya apa, dan rekomendasi layanannya apa. Nah, ternyata siswa tersebut memilih item ini. Saya belum tahu tentang bullying dan cara mensikapinya. Nah, ini masuk dalam kategori resiko tinggi Bapak Ibu. Nah, ini data pribadi ini bisa Bapak Ibu download dan dijadikan salah satu himpunan data pribadi siswa. Nah, itu ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu ingin merubah data kelas misalnya, Bapak Ibu tinggal klik edit, kemudian tinggal pilih kelasnya kelas berapa dan nama kelasnya apa supaya seragam ya Bapak Ibu. Kadang siswa itu mengisi dengan nama kelas maupun jenis kelas yang berbeda. Kemudian di sini ada status aktif dan nonaktif Bapak Ibu. Jadi sistem ini membaca data siswa yang dalam kondisi status aktif Bapak Ibu. Jadi misalnya kita nonaktifkan semua, maka datanya kosong di sini. Kita bisa lihat datanya kosong Bapak Ibu, tidak terbaca. Jadi ketika kita mengaktifkan datanya, maka di sini nanti terbaca semuanya. Jadi sistemnya memang didesain hanya membaca data siswa yang aktif. Nah, begitu juga dengan jika misalnya Bapak Ibu nanti memiliki kuota yang lebih untuk digunakan di tahun depan. Maka langkahnya adalah Bapak Ibu nonaktifkan data siswa yang tahun ini dan diaktifkan secara otomatis siswa yang tahun depan seperti itu. Jadi dia hanya membaca siswa yang statusnya adalah aktif. Nah, ini informasi untuk data siswa dan AKPD. Kemudian selanjutnya adalah generate Bapak Ibu. Nah, setelah datanya masuk semuanya, maka langkah selanjutnya adalah generate program BK, mulai dari action plan, tema, program semester ganjil genap, program bulanan, sampai jadwal kegiatan. Caranya gampang Bapak Ibu, tinggal klik saja, maka sistemnya secara otomatis akan mengenerate programnya masing-masing. Ini ada pengembangan tema, program semester ganjil gitu ya Bapak Ibu.
semester genap, program bulanan, sudah lengkap semuanya sampai jadwal kegiatan. Nah, ini disesuaikan dengan hasil dan asesmen yang tadi diolah oleh sistem Bapak Ibu. Nih, kita misalnya contoh, program semester ganjil kita download, kita akan lihat hasilnya. Nah, hasilnya seperti ini ya Bapak Ibu. Nih, ini adalah program semester ganjil lengkap, Bapak Ibu tinggal tanda tangan saja. Oke, seperti itu. Nah, kemudian data-data ini semua kita harus download ya Bapak Ibu untuk membuat laporan BK secara menyeluruh. Sekarang kita download saja satu persatu. Oke, kemudian tugas kita adalah mengganti namanya. Misalnya nama pertama adalah, oke, selesai Bapak Ibu. Langkah selanjutnya adalah kita akan melihat eh, menu selanjutnya, yaitu generate laporan. Nah, silakan Bapak Ibu klik. Nah, di program ini nanti Bapak Ibu kita akan membuat laporan program mereka selama 1 tahun komplit mulai dari cover sampai lampiran itu secara otomatis. Nah, langkah pertama adalah Bapak Ibu harus memasukkan logo sekolah dulu. Saya akan ambil logo sekolah, anggap saja ini logonya. Kemudian nama sekolah, SMA SMA sampel misalnya, contoh Pekanbaru, pilih tahunnya, tanggalnya, Juni 2006, nama sekolah, nama kepala sekolah sampel. Oke, kemudian guru BK juga sampel. Kemudian, nah di sini Bapak Ibu silakan pilih jika instrumen yang kita gunakan tadi AKPD, kita pilih AKPD karena nanti saya akan membuat instrumen lainnya Bapak Ibu, bukan hanya AKPD dan DCM. Kemudian masukkan visi dan misi sekolah Bapak Ibu. Saya akan ambil contoh visi misi sekolah di sini. Kemudian ada misi sekolah. Kemudian tekan selanjutnya. Nah, di sini Bapak Ibu harus memasukkan visi dan misi BK. Kenapa? Karena ini juga penting untuk di pendahuluan nanti. Nah, jika Bapak Ibu sudah punya visi misinya, silakan klik manual. Jika belum, silakan pilih tetap di otomatis AI saja. Nanti mereka atau sistemnya akan membuat visi misi BK itu sesuai dengan visi dan misi sekolah. Kemudian klik lanjut. Nah, Bapak Ibu, di sini ada beberapa file yang harus kita upload, yaitu file-file yang tadi sudah kita download. Sekarang kita download upload saja. Pertama ada rencana kegiatan, itu 01 action plan, program bulanan. Oke, jadwal kegiatan, jadwal kegiatan. Oke, dan satu lagi Bapak Ibu ada laporan analisis hasil yang harus kita upload. Nah, laporan analisis hasil itu diambil dari data yang ini Bapak Ibu. Nih, data pemetaan presentasi dan dominasi kebutuhan kelas, kita tinggal download Word saja Bapak Ibu. Nah, ini dia. Isinya itu adalah seperti ini. Nih, isinya dalam bentuk Word, data lengkap per masing-masing kelas. Nah, data inilah yang akan kita upload ke dalam sistem ini. Kita upload, namanya tadi adalah pemetaan kelas. Nah, setelah semuanya terupload, maka tombol generate laporannya aktif dan kita tekan tombol generate laporannya. Nah, secara otomatis nanti sistem akan membuat laporan BK secara komplit, mulai dari cover sampai lampiran Bapak Ibu. Jadi kita tunggu. Nah, ini sudah ada cover lembar pengesahan. Kita lihat covernya, lembar pengesahannya seperti apa, kemudian kata pengantarnya sudah sesuai ya, nama SMA sampel, kemudian penyusunnya juga sampel, tanggalnya gitu ya. Karakteristik sekolahnya seperti apa. Nah, daftar isi sudah ada, pendahuluan, kemudian karakteristik bimbingan konselingnya itu disesuaikan dengan visi misi ya. Nanti kita lihat karakteristik sekolahnya juga disesuaikan dengan visi misi. Kemudian karakteristik peserta didiknya seperti apa, capaian layanan, visi misi sekolah yang kita input tadi, dan ini adalah visi misi BK yang secara otomatis dibuat oleh sistem menyesuaikan dengan visi misi sekolah Bapak Ibu. Nah, deskripsi kebutuhan ini sesuai dengan data yang ada di sistem ya Bapak Ibu. Ini misalnya 12.7 pribadi 38 kita cek. 12.7 pribadi 38. Nah, semua datanya ada di sini. Nah, sesuai dengan apa yang ada di sistem.
rumusan tujuan. Nah, khusus untuk rencana kegiatan nanti tinggal Bapak Ibu tempel saja di sini. Ini kan tema sampai jadwal kegiatan itu sudah ada filenya di yang sudah kita download tadi. Kemudian rencana dan evaluasi sampai sarana prasarana, penutup dan lampiran sudah ada semuanya. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu tinggal download, bisa download per bagian misalnya download per bagian, maka yang kita download hanya apa yang kita lihat di previewnya. Nah, seperti ini. Ini lampiran, karena tadi kita melihat lampiran dan kita download per bagian. Maka yang terdownload hanya lampiran. Tapi kalau kita ingin download semuanya, Bapak Ibu tinggal download semuanya. Seperti itu. Oke, maka semua filenya atau semua data yang ada di sini itu sudah terdownload menjadi satu bentuk dokumen file ya. Ini perlu kita perbaiki Bapak Ibu, tinggal di-upload ulang logonya. Nah, memang jika kita download semuanya harus ada sedikit perapian ya Bapak Ibu. Bisa ini kita turunkan. Nah, seperti itu, supaya rapi. Nah, untuk yang ini semuanya sudah ada di sini. Nah ini dia. Rencana kegiatan, action plan, itu kan sudah ada dan sudah kita download. Caranya adalah Bapak Ibu tinggal buka file yang sudah kita download tadi, misalnya action plan 01. Ini adalah filenya. Kita blok semuanya. Ctrl A atau kita bisa blok semuanya Bapak Ibu. Kemudian kita copy, Ctrl C. Kemudian kita pastekan saja di sini Bapak Ibu. Ini copy, pastekan. Maka dia akan masuk ke dalam sini. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Begitu juga dengan pengembangan tema dan seterusnya. Nah, oke, selesai sampai lampiran. Maka laporan BK kita sesuai dengan need assessment untuk 1 tahun ke depan sudah selesai. Gampang ya Bapak Ibu, jangan lupa mudah-mudahan ini bermanfaat. Klik share dan subscribe di channel ini. Terima kasih. Oh ya, Bapak Ibu, nah selesai ya. Nah, selanjutnya bagaimana cara membuat RPL Bapak Ibu. Nah, cara membuat RPL gampang Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu klik di sini di menu generate laporan itu ada sorry, di menu buat RPL dan materi ada RPL recommended Dasman dan ada di bawah Kemenak, kemudian ada PPT. Nah, saya akan contohkan bagaimana cara membuat RPL atau modul ajar berbasis deep learning. Oke, ini adalah gambarannya. Sekarang kita contohkan, masukkan semua data-datanya, kemudian misalnya kelas 10, fase ini, dan kepala sekolahnya siapa, kita masukkan saja sebagai sampel. Kemudian Bapak Ibu masukkan tema yang tadi ada di program semesteran atau program bulanan Bapak Ibu. Misalnya ini ya. Ini temanya adalah di semester ganjil ini. Nah, menjadi remaja yang lebih dekat dengan nilai spiritual. Kita tinggal masukkan saja Bapak Ibu di sini. Kemudian ini bidangnya bidang apa, misalnya pribadi. Kemudian kita checklist semuanya dan kita klik susun. Kemudian, nah ini, jika Bapak Ibu sudah punya akun dukungan atau kode dukungan, silakan dimasukkan saja. Jika belum, nanti silakan menunggu 5 menit ya Bapak Ibu untuk membuatnya. Oke. Nah, karena saya sudah punya, saya masuk ke akun dukungan, kemudian saya masukkan. Nah, kita tunggu Bapak Ibu, sistem sedang proses mengenerate RPL sesuai dengan tema yang tadi sudah kita masukkan. Oke, ini sudah selesai Bapak Ibu. Ini adalah RPL-nya lengkap sesuai dengan kurikulum deep learning-nya. Kemudian ini ada materinya, kemudian ada LKPD-nya, ada instrumen observasinya, evaluasi proses, evaluasi hasil sampai refleksi juga ada. Nanti Bapak Ibu tinggal download saja, unduh Word, kemudian nanti memang butuh sedikit dirapikan ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini, nanti dirapikan saja. Oke. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya bagaimana cara membuat PPT-nya? Silakan Bapak Ibu klik di menu buat materi RPL.
kemudian materi presentasi PPT, nanti Bapak Ibu akan diarahkan ke halaman seperti ini. Nah, caranya Bapak Ibu tinggal klik ini, kemudian Bapak Ibu isikan temanya sesuai dengan RPL-nya. Kemudian misalnya temanya ini tulis bimbingan konseling, kemudian fasenya jangan lupa Bapak Ibu, karena fase menentukan materi yang akan di-generate. Kemudian kita klik rancang materi ajarnya. Nah, kita tunggu, sistem sedang membuat PPT untuk kita sesuai dengan materi yang kita inginkan. Oke, Bapak Ibu, ini sistem sedang membuat materinya. Jadi ada 13 slide yang akan dibuat untuk tema yang tadi kita masukkan. Pertama, ini previewnya. Ini menemukan kedamaian di tengah dunia bising ya. Ini sesuai dengan ini tema yang kita inginkan. Topik-topiknya apa? Mencari identitas, kemudian sampai membangun hubungan yang bermakna dengan Tuhan. Nah, yang kedua, mengapa nilai spiritual itu sangat penting gitu ya. Ini akan kita bahas. Kemudian di sini ada tujuan pembelajarannya apa. Jadi tujuan pembelajaran dari tema tadi itu seperti apa. Kemudian di sini nanti ada peta jelajah makna. Ini sudah mulai masuk ke peta konsep ya Bapak Ibu. Kemudian sampai nanti di refleksi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Oke, di sini nanti jika sudah selesai, silakan Bapak Ibu tekan tombol download dan dia akan terdownload menjadi file dalam bentuk PPT dan siap untuk Bapak Ibu gunakan memberikan materi kepada siswa dan siswi kita semuanya. Demikian Bapak Ibu informasi tentang bagaimana cara membuat program BK secara otomatis yang cepat, tepat, dan lengkap. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.